menyalahkan itu urusan gampang. Jadi menilai, menyalahkan, memuji, menyanjung itu hal yang sangat biasa. Jadi kita nggak suka mencak-mencak gitu ya. Kita nggak puas mencak-mencak, marah-marah, ya, atau sedih atau apa, itu hal yang terlalu mudah. Ya, kita itu seolah-olah apa ya, merasa diri benar, merasa diri betul, sehingga kita ya gampang aja nilai ini salah, ini nggak salah, ya, itu patut, itu nggak patut. Nah, itu ya menurut saya ini ya pekerjaan terlalu gampang dan there is nothing to talk about, ya, jadi nggak perlu dibicarakan. Ya, yang mesti kita pikirkan dan bicarakan itu adalah substitute. Apa ini ya, pengganti ya dari ini semua. Ya, kita bilang ya larang orang makan pisang karena pisang itu beracun, itu gampang ya. Tapi ya kalau dia tidak ada ubi, tidak ada singkong, jadi ya karena tidak ada pilihan, ya pisang yang beracun tadi itu akan diambil dan akan dimakan, akan dikonsumsi. Ya mungkin itu juga yang tadi itu ya berhubungan dengan ya, anak-anak kita, generasi muda kita. Easy to blame them, ya, gampang menyalahkan mereka. Tetapi ya udahkah kita yang mau udah memberikan substitute lain, menyibukkannya dengan mungkin ya hal-hal yang ya bersentuhan dengan etika, dengan hati tadi, kayak ya anak-anak tadi ya baca cerpen dan puisi. Ini kan ya bagian dari membangun substitute, pengganti. Itu kita tidak lakukan. Kita terlalu bangga anak-anak kita bisa menghafal, bisa pidato, tapi tidak tahu kosakata yang dipakai itu ya hanya form, bentuknya aja. Bahwa anak kita hebat, ya, dia bisa pidato pakai bahasa apa aja tentang kebersihan, tapi ya, tidak paham ya apa namanya, apa kata-kata yang diucapkan. Kita hanya sebatas itu ya, kita bebani mereka dengan cita-cita besar kita, dengan keinginan-keinginan kita yang tinggi ya, tanpa ya memahami denyut nadi mereka. We don't really understand them ya. Ya, karena kita ya terlalu sibuk apa namanya ya dengan angan-angan kita bahwa ya mereka harus begini, harus begitu ya. Ya tanpa ya betul-betul memahami ya bagaimana dunia mereka. Jadi godaan ya di zaman kita dulu mungkin tidak sebanyak yang sekarang ya. Jadi ya hendaknya ya mungkin terhadap anak-anak itu jadi ya their basic education, jadi pendidikan dasar menurut saya. Ya, artinya itu ya harus nggak bisa ya hanya dengan diskusi seperti ini ya, tetapi ada political will, jadi ada kemauan politik dari mereka yang ya dibayar atau digaji ya untuk mendidik anak-anak itu. Ya boleh jadi ya Pemkab, Pemkot, lalu ya berikut ke bawahnya guru-guru ya, ke guru-guru TK. Ya apa yang kita berikan, yang kita isi di otak mereka itu ya dari ya, saat mereka bangun, saat mereka di sekolah ya, what is their mind ya, do we introduce them to the reality? Apakah kita mengenali mereka kenyataan tentang udara bersih ya, ada nggak kita bicara tentang hati ya, bagaimana to tolerate ya kepada kawan yang lain. Mungkin kita bangga ya bahwa dia hanya sekedar menjadi sosok untuk dirinya ya, without tanpa memikirkan bagaimana interaksinya dia dengan teman-temannya ya. Lalu kita arahkan mereka itu ke pergaulan yang seperti apa ya. Mungkin ya kita tidak suka ya dengan anak-anak yang jorok, dengan orang-orang yang mungkin terpinggirkan ya. Oh, itu semua itu mereka rekam, lalu suddenly itu menjadi daily behavior, menjadi tindak tanduk mereka ya. This is what mostly forget. Jadi ya too easy to blame, terlalu gampang menyalahkan, terlalu gampang memuji, without thinking of what is the substitute.
apa itu penggantinya itu yaitu tadi yang kita bicara ahlul karimah, ya betul dah ya do we teach them ya, ya untuk makanan yang baik. Jadi ya saya pernah tulis di status di Facebook ya saat saya berada di Kamboja. Jadi dulu ya saya ingat betul ya, jadi ya, ayah dan sebatang pensil. Ayah dan sebatang pensil itu begini, jadi saya kelas 2 SD waktu itu, jadi ya teman duduk saya itu namanya Arsyad. Dia anak yang dari ekonomi yang kurang apa yang mungkin ya kita bilang itu tidak mampu, pakaiannya itu aja, jadi keluarga yang ini ya kurang mampu. Ini kawan pandai melukis, pensilnya itu tinggal segini ya, pendek sekali ya. Lalu suatu waktu itu saya bersama ayah saya kebetulan ya belanja punya kantor, jadi ya kadang-kadang dilakukan sore hari. Beliau mengajak saya ya pergi ke sebuah toko di sebuah toko di kompleks pertokoan. Akhirnya ya beli alat-alat kantor dan ya boncengan, naik motor, ya mampir ke kantornya dan letakkan ya belanjaan-belanjaan itu. Dan di antara belanjaan-belanjaan itu ada pensil. Ya. Saya ikut masuk ruangannya sebagai anak kecil, jadi usia 2 tahun seperti anaknya Pas Mada ini lebih kurang. Pas masuk, saya langsung ambil aja itu potlot ya pensil. Ayah saya tanya, itu buat apa kamu itu pensil itu? Wah ini saya ceritakan ya, ada teman saya itu ya, itu pendek sekali pensilnya, dia miskin, saya mau kasih dia. Itu teman saya itu, saya bilang saya mau hadiahkan kepada dia. Ayah saya bilang, wah, itu bukan punya kita, itu punya kantor. Ya. Kamu simpan gitu ya. Jadi kalau mau untuk kasihkan ke temanmu itu, ya beli yang lain ya di tempat lain yang ke teman saya. Ya itu simpan, itu punya kantor. Jaya. Ini gambar lapis. melekat ya di pikiran saya sampai hari ini. Jadi yang Kalau sama saya, what is not for me ya, what is not mine, apa yang bukan menjadi punya saya, I will not take it, saya nggak akan ambil. Karena dia special education I get from my father, from my parents. Yeah, I'm proud of him. Al-Fatihah. Jadi itu saya kira ya, mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak Anda, anak-anak semuanya siapapun, mudah-mudahan ya, mereka berkesempatan untuk mendapatkan peristiwa-peristiwa kecil di rumah dimanapun, hal-hal yang bisa membuat mereka somebody ya, mungkin ya kita bilang itu ya bermartabat. Ya itu sebetulnya kita melihat wajah kita yang buruk, tapi kita tidak mesti membelajarinya. So itu tadi ya, kembali ke kata-kata awal, easy to blame ya, gampang memuji, gampang mencaci maki, tapi ya, take a part sebagai sebuah investasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.